Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, Bapak dan Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari perkara yang sangat penting di dalam hidup kita, di dalam agama kita, adalah bagaimana kita menegakkan yang namanya at-tauhid, yaitu peribadatan hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang diibadahi, dan kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Itulah maksud Allah menciptakan kita di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan karena ini pula Allah mengutus para nabi dan para rasul untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Tujuannya, misi utamanya adalah untuk menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhi semua yang disembah selain Allah, yaitu taghut. Maka inilah yang terpenting dalam agama. Dialah pondasi, dialah dasar, dan dialah makna dari kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Makanya tiap nabi dan rasul seruannya ini. 13 tahun Pak
Nabi di Makkah menyerukan tauhid. Ya qaumi qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Inilah perjuangannya Nabi selama 13 tahun di Mekah menyuarakan tauhid. Maka itu adalah perkara yang terpenting, yang pertama di dalam agama kita. Dan yang kedua, yang terpenting setelahnya adalah perkara solat dan menegakkan solat. Solat dan menegakkan solat, ini perkara yang sangat penting dalam agama kita, yang tidak boleh kita lalaikan, tidak boleh kita remehkan, apalagi sampai kita meninggalkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan solat dan tunaikan zakat. Dan betapa banyak ayat-ayat kita baca di mana kita diperintah untuk solat, diulang dan terus diulang. Setiap kali kita membaca ayat Quran, ayat-ayat tentang solat terus diulang-ulang sama Allah. Tidak cukup hanya pada satu ayat, tidak cukup hanya 2 ayat, 3 ayat, tapi sekian ayat memerintahkan, mengisyaratkan untuk kita menegakkan solat. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Bahkan jamaah sekalian, kalau kita lihat ketika kita buka mushaf Al-Quran, surat Al-Fatihah, yang mana di situ membicarakan tentang tauhid. Kemudian di surat Al-Baqarah setelahnya, di awal-awal ayatnya disinggung tentang perkara solat. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Quran. Tidak ada keraguan terhadap Quran itu. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang pertama sifat mereka adalah beriman kepada yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Mereka menegakkan salat. Lihat, di awal-awal ayat di Quran kita akan dapati salat ini, dan dibahasakan yuqimunas shalah, agar mereka menegakkan yang namanya salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Maka jamaah sekalian, siapa yang mengaku beriman, siapa yang mengaku bertakwa namun dia tidak salat, maka diragukan keimanan dan ketakwaannya. Sebab syarat dari keimanan, syarat dari ketakwaan harus salat. Tidak ada keimanan bagi orang yang tak salat. Tidak ada ketakwaan bagi mereka yang tak salat. Ini salat perkara yang tidak boleh untuk kita remehkan. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pondasi yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, dan ini menjadi rukun Islam kita yang kedua, adalah wa iqamus shalah, menegakkan yang namanya salat. Menegakkan yang namanya salat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu bangunan Islam. Bahkan dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa dirwatu sanamihil jihad. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncaknya adalah berjihad.
Rasul menyatakan solat itu tiang agama. Agama kita Pak ibarat bangunan. Pondasinya, dasarnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiang penopangnya yang menjadi tiang utamanya itulah solat. Bisa dibayangkan Pak, kalau ada bangunan tidak ada tiangnya, penopang utamanya tidak ada, kira-kira apa dari bangunan tersebut yang bisa diharapkan? Akan roboh dia dan tidak akan bertahan. Begitulah keislaman seseorang yang kalau dia Islam tapi tidak pernah sholat dan tidak mau sholat. Bagaimana dia mau menegakkan agamanya? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang Allah wajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Subhanallah. Kalau kita mau pikir Pak, sholat ini sebenarnya sudah Allah ringankan. Yang awalnya sholat yang Allah wajibkan itu 50 kali sholat dalam sehari dan semalam. Itu awalnya begitu. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kiranya kalau yang Allah wajibkan itu 50 sholat dalam sehari semalam Pak. Sebentar-sebentar sholat lagi, sebentar-sebentar sholat, 50 sholat. Subhanallah. Tapi dengan rahmat Allah yang tadinya 50 sholat diringankan sampai jadi 5 sholat. Dan itu nilainya sama dengan 50 sholat. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu hamba-hambanya mungkin mereka lebih berada dalam kesibukan, pekerjaan. Kalau begitu Allah minta cuma 5 saja, tidak banyak-banyak. Tapi subhanallah, banyak dari kaum muslimin yang masih melalaikan yang namanya sholat. Diserukan azan di masjid-masjid Allah, bahkan bersahut-sahutan itu azan, tapi yang mendatangi masjid hanya segelintir orang. Undangan Allah untuk datang ke masjid. Tapi subhanallah, ketika yang mengundang itu ya, dan yang disaksikan itu adalah keramaian luar biasa. Di sana ada pentas pesta luar biasa. Akan hadir itu Pak. Tidak peduli. Nah, manusia-manusia yang sholat. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat ini tidak bisa ditawar-tawar Pak. Ibadah badan yang paling utama adalah sholat. Ibadah badan yang paling utama sholat. Sholat itu amal pertama yang dihisap oleh Allah. Kalau baik sholat kita, baik pula yang lainnya. Tapi kalau rusak sholat kita, rusak pula yang lainnya. Tidak bisa ditawar-tawar sholat ini. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya syariat sholat itu luar biasa Pak. Kalau syariat puasa, syariat zakat, syariat haji itu diterima sama Nabi melalui malaikat Jibril. Ada perantaraan malaikat Jibril. Tapi kalau sholat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi, tidak melewati Jibril Pak. Itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Isra dan Mi'raj itu untuk apa itu? Pensyariatan sholat kepada Nabi. Saking mulianya sholat ini, itu bukan Jibril yang turun, tapi Nabi yang dinaikkan untuk menerima syariat sholat. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai pada Sidratul Muntaha hingga dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah Nabi disyariatkan sholat. Saking mulianya sholat ini, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya perkaranya bukan main-main. Sholat ini mulia. Orang yang menegakkannya pasti mulia, sementara orang yang menelantarkannya akan terhina.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita salat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi mereka-mereka yang salat. Tanda bukti benarnya iman seseorang kalau dia salat. Makanya Allah berfirman apa? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman seorang dari kalian. Allah tidak sia-siakan. Ulama tafsir mengatakan maksudnya iman dalam ayat ini adalah salat. Sehingga makna dari ayat Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya Allah tidak sia-siakan salat kalian. Allah namakan salat dengan iman. Kenapa? Itu sebagai bukti keimanan seseorang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seseorang tidak akan pernah menjadi sukses kalau dia menelantarkan yang namanya salat. Orang ini berpikir dikiranya kesuksesan itu kalau sudah banyak uangnya, sudah banyak hartanya, tinggi pangkat dan jabatannya. Oh, itulah sudah jadi orang dia. Sudah jadi orang katanya. Kalau sudah apa? Sudah pangkat jabatannya naik, jadi orang kaya raya, baru jadi orang. Lihat si fulan itu jadi orang dia. Sebelumnya enggak tahu jadi apa sebelumnya itu. Subhanallah, berlebih-lebihan. Padahal kesuksesan seseorang itu bukan dinilai dari hartamu, bukan dinilai dari pangkat dan jabatanmu. Kesuksesan kamu ketika kamu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Dan kedekatan kepada Allah kita akan raih dengan kita menjalankan ibadah salat. Makanya Allah berfirman, Pak, baca dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah sukses orang-orang yang beriman. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Lihat siapa mereka orang yang beriman. Allah sebut sifat mereka. Sifat pertama mereka, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah orang-orang yang mereka mengerjakan salat dan khusyuk mereka dalam salatnya. Itulah orang yang sukses, kata Allah. Jadi bukan dengan hartamu, bukan dengan mobilmu, bukan dengan rumahmu, bukan dengan pangkat dan jabatanmu. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ketenangan, ketentraman bagi orang yang menegakkan salat. Allah berfirman dalam Quran, innal ladina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal dengan amalan saleh, wa aqamus shalah, setelah itu mereka tegakkan salat, wa atuz zakah, lalu mereka tunaikan zakat. Apa janji Allah? Apa balasan Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. La khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau meraih yang namanya ketenangan, kedamaian, ketentraman dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita menegakkan salat. Harta, Pak, tidak menjamin kita tenang hidup kita. Jadi orang terkenal tidak menjamin tenang hidup kita. Bahkan betapa banyak orang yang banyak harta stres dia. Stres memikirkan hartanya. Betapa banyak orang yang terkenal stres dia. Karena apa? Ketika dia tidak dekat dengan Allah, tidak akan pernah meraih yang namanya ketenangan, kedamaian, kebahagiaan di dalam hidup. Tidak akan pernah. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan itu bisa kita raih dengan salat. Makanya, Pak, Nabi SAW menjadikan salat itu
sebagai sesuatu yang sangat membahagiakan hatinya. Nabi pernah bersabda kepada muazzinnya Bilal bin Rabah. Kata Nabi kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah, arihna biha." Wahai Bilal, tegakkan solat, buat kami beristirahat dengan solat itu. Karena solat itu betapa nikmat bagi kami. Itu kata Nabi, Pak. Jadi solat itu bukan justru menjadi beban, berat dijalankan, justru menjadi hal yang menyenangkan bagi Nabi. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Wa ju'ilatis salatu qurratu aini." Salat itu kata Nabi dijadikan penyejuk mata bagi saya. Subhanallah. Kalau kita mau bahas tentang solat, Pak, keutamaan solat, ndak habis-habis. Ulama mengarang kitab Fadhailus Shalah, keutamaan solat itu banyak, Pak. Banyak sekali. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Untuk apa semua itu? Supaya memotivasi diri kita agar kita betul-betul sholat. Jangan sampai kita telantarkan yang namanya sholat. Seseorang tidaklah dia dekat-dekat dengan perbuatan maksiat, perbuatan fajir, kefasikan, kezaliman, perbuatan keji dan mungkar. Salah satu sebabnya karena dia tidak menegakkan solat atau menelantarkan solat. Allah berfirman dalam Quran, "Wa aqimis shalah," tegakkan solat. "Innas salata," sesungguhnya solat itu kata Allah, "tanha anil fahsya," akan mencegah dari perbuatan keji, wal mungkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Ayat yang sering kita dengarkan kan? Ayat yang sering kita baca kan? Ayat yang sering kita dengarkan, dibacakan oleh para khutbah, dibacakan oleh para penceramah. Salat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dan ingat jamaah sekalian, ketika seseorang jatuh dalam perbuatan dosa, maka di antara yang menghapuskan dosa selain taubat, selain istighfar, adalah solat. Solat, Pak, penggugur dosa. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Wahai para sahabat, inginkah kutunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat? Kata sahabat, "Bala ya Rasulullah." Tentu ya Rasul, kami mau. Apa itu? Kata Rasulullah, "Isbagul wudu alal makarih." Sempurnakan wudumu walaupun di saat-saat yang kamu tidak suka untuk menyentuh air di saat itu. Di saat dingin, Pak, berat bagi kita untuk menyentuh air. Tapi kalau kamu wudu di saat itu, nah itu suatu keutamaan. Kemudian kata Nabi, "Wa kasratul khuta ilal masajid." Memperbanyak langkah menuju masjid. Semakin banyak langkahmu, semakin besar pahalamu. "Wantidharus shalah ba'da shalah." Dan menunggu datangnya solat untuk solat berikutnya. Di waktu maghrib dia tunggu datang waktu isya. Oh, ini kata Nabi, "Fadalikumur ribat, fadalikumur ribat." Itulah ribat, itulah ribat. yakni seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain Nabi ibaratkan, Pak, solat itu, solat 5 waktu, itu kata Nabi seperti salah seorang dari kalian yang dia punya sungai di depan pintu rumahnya, yang mana dia mandi di situ 5 kali dalam sehari. Kata Nabi kepada sahabat, "Apakah masih tersisa kotoran yang melekat di tubuhnya?" Kata Nabi, kata para sahabat, "Tidak ada lagi ya Rasul, sudah terlalu banyak mandinya itu." Kata Rasul SAW, "Begitulah solat 5 waktu. Dengan kau solat 5 waktu, kotoran-kotoran dosa yang ada pada tubuhmu akan hilang semuanya." Bayangkan, solat ini penggugur dosa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, tetapi hal yang perlu kita ingat,
Hal yang perlu kita ingat, solatlah kita sebagaimana Nabi SAW mengerjakan solat. Karena solat itu ibadah, Pak. Dan yang namanya ibadah, dua syaratnya. Yang pertama ikhlas, harus didasari dengan niat yang tulus. Solat itu betul-betul mengharapkan wajah Allah, bukan supaya dipuji, bukan supaya dibilang, bukan supaya dikatakan soleh, bukan supaya mendapatkan keuntungan dunia. Buang semua niat itu, tapi niatkan kita, fokuskan kita, ini saya solat supaya mengharapkan wajah Allah. Itu niat tulus. Kalau sudah mantap ini, penuhi syarat yang kedua. Solatlah kita sebagaimana Nabi SAW mengerjakan solat. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya solat, kata Nabi. Artinya kau solat sesuai sebagaimana tuntunan Nabi solat. Makanya kalau kita bahas fikih Islam, Pak, di situ ada pembahasan tentang fiqhus sholah, fikih tentang sholat Nabi. Nah, itu kadang kita perlu pelajari, Pak, bagaimana sholat Nabi itu. Karena apa? Jangankan kita, dahulu di masa sahabat, di masa Nabi SAW, ketika Nabi sedang duduk-duduk di salah satu sudut masjid, ada satu sahabat yang sholat terlambat. Maka dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, dia datang ke majelisnya Nabi. Dia salam sama Nabi, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab salamnya oleh Nabi, "Wa alaikassalam warahmatullah." Tapi Nabi mengatakan, bersabda kepada sahabat ini, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali kamu sholat lagi, kamu ulang sholatmu karena kamu belum sholat. Sahabat ini kan merasa heran, loh, tadi saya sudah sholat, tapi karena perintah Nabi ini, ya saya sholat ulang lah. Sholat lagi dia, Pak, 2 rakaat. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Datang sama Nabi lagi. Nabi kembali berkata, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Tambah aneh sahabat ini, loh saya sudah sholat tadi. Akhirnya orang ini sholat lagi. Perintah Nabi ini sholat lagi. Sampai 3 kali, Pak. Dia datang sama Nabi, kembali Nabi bersabda, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Kembali kamu, sholat lagi, kamu belum sholat. Akhirnya sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih hebat lagi dari sholat saya itu. Paling hebat sudah sholat saya itu. Ajari ya Rasul bagaimana cara sholat yang benar." Lihat sahabat, Pak, minta diajari sholat yang benar. Bukan sahabat ini tidak ikhlas, bukan dia tidak tulus, tapi dia sholatnya sembarangan. Dia sholat tidak tumakninah dalam sholat. Nah, sholat itu ada syaratnya, sholat itu ada rukun-rukunnya. Terpenuhi tidak rukun dan syaratnya? Kapan tak terpenuhi, sholat kita bisa batal. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada orang sholat, Pak, sholat kayak dikejar setan, ngebut dia sholat. Nah, itu kata Nabi, fahuwa sholatul munafiqin, sholatnya orang-orang munafik, di mana dia sholat seperti patukan ayam, saking cepatnya itu. Belum lagi dia sempurna berdiri, langsung sujud. Belum lagi sempurna sujudnya, langsung bangkit. Nah, ini sholat tidak tumakninah. Sementara tumakninah itu rukun sholat. Kalau kau tinggalkan, sholatmu tidak sah. Makanya jangan sampai sholat itu dijadikan sebagai ajang perlombaan. Jangan sampai. Cepat kita sholat boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai mengurangi kekhusyuan dan mengurangi tumakninah dalam sholat. Jangan sampai. Terlebih kalau misalnya bulan Ramadan, ada orang balap-balapan sholat, Pak. Ini jangan sampai. Solat itu kita butuh ketenangan, solat itu kita butuh kekhusyuan, solat yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillah, Pak, ada satu hadis yang membuat bulu kuduk kita merinding, Pak, mendengarnya. Kata Nabi SAW, ini dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari sahabat Abu Hurairah.
innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu salatun. Kata Nabi, ada seseorang, ini kata Nabi Pak, bukan kata saya. Ada seseorang yang dia sholat 60 tahun lamanya, tapi tidak ada satupun sholatnya yang diterima oleh Allah. Bisa-bisanya itu sholat 60 tahun ini. Kenapa bisa begitu ya Rasul? La'allahu yutimmur ruku' wala yutimmus sujud. Barangkali sempurna rukuknya tapi sujudnya tak sempurna. Wala'allahu yutimmus sujud wala yutimmur ruku'. Barangkali sujudnya sempurna, rukuknya lagi yang tak sempurna. Salat asal-asalan. Makanya Pak, di dalam sholat itu, lihat, perhatikan, dalam sholat itu kita bukan hanya sekedar sholat, tetapi bahasa Quran itu iqamatus sholat, menegakkan sholat. Beda itu, sekedar sholat dengan menegakkan sholat. Makanya kalau sekedar sholat masih diancam Pak, celaka orang-orang yang sholat. Nah kalau yang sholat aja masih celaka, apalagi yang tak sholat. Yang sholat ini masih celaka. Loh kenapa bisa celaka? Lanjutkan ayatnya. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Nah inilah yang tadi saya katakan, sholat asal-asalan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat ini perkara ibadah yang besar, amalan yang besar yang harus kita jalankan sesuai dengan ilmu yang benar. Sesuai dengan ilmu yang benar. Jangan sampai kita mengerjakan sholat kemudian kita tidak diterima sholat kita, wal iyadu billah. Sia-sia Pak akhirnya. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Ketika ada majelis taklim, hadiri majelis taklim. Terkadang ada sesuatu yang menambah iman, menambah takwa, yang tadinya kita tidak tahu jadi tahu Pak. Oh begitu rupanya. Nah, jadi tahu kita akhirnya. Alhamdulillah. Penting kiranya kita menghadiri majelis-majelis taklim itu. Ada majelis-majelis taklim yang ditegakkan hadiri Pak. Ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, hadits-hadits Rasulullah, tenang itu hati rasanya, bertambah iman itu rasanya, bertambah itu ketakwaan rasanya. Itu faedahnya dengan kita belajar, dengan kita menghadiri majelis-majelis taklim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan kita mengetahui semua ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk sholat. Tegakkan sholat dan ajak keluarga kita Pak untuk sholat. Apalagi kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kita pemimpin dalam rumah tangga, ajak istri kita sholat, ajak keluarga kita sholat, ajak anak-anak kita sholat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian pemimpin kata Nabi, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Bukan hanya kita ini sebagai laki-laki pimpinan rumah tangga hanya sekedar pintar cari uang untuk menafkahi, memberikan tempat tinggal, memberikan makanan, pakaian. Itu kewajiban kita memang. Tapi hal yang lebih penting daripada itu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalaulah misalnya anak kita bermain-main api di dunia ini, takut enggak kita? Takut nanti dia terbakar kan? Api di dunia itu Pak, takut kita, hati-hati kita, betul-betul kita larang gitu dia darinya. Jangan sampai dekat-dekat api. Nah, tidakkah kita sadar api di akhirat lebih mengerikan? Kemudian kita tidak menjaga anak-anak kita dari api neraka. Jangan sampai para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ajarkan anak-anak kita sholat, ajarkan mereka sholat. Allah perintahkan di dalam Quran, wa'mur ahlaka bis sholah wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu sholat, anak dan istrimu sholat, dan bersabarlah untuk memerintahkan mereka dalam hal tersebut.
Makanya seorang bapak misalnya, seorang suami misalnya, membiarkan anaknya tidak sholat, padahal anaknya sudah balik, sudah diperintahkan sholat, maka orang tuanya juga berdosa karena hal tersebut. Orang tuanya juga berdosa karena hal tersebut, karena anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Perintahkan anakmu sholat. Nabi pernah bersabda dalam hadits yang sahih, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu salat ketika umurnya 7 tahun. Sudah diperintah salat, Pak. Umur 7 tahun kan ustadz belum balik. Betul, belum balik. Tetapi kita sebagai orang tua sudah memerintahkan anak supaya salat sebagai latihan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyri sinin. Pukullah mereka, kata Nabi, kalau tak sholat ketika umur 10 tahun. Pukulan pendidikan, bukan pukulan membabi buta. Pukulan pendidikan supaya dia ingat. Nah, kalau 15 tahun tidak sholat, kira-kira diapain itu, Pak? 10 tahun kata Nabi tidak sholat, pukul dia. 15 tahun tidak sholat, apalagi sampai sudah berusia balik. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawaban kepada kita tentang perkara solat ini. Maka jangan sampai kita bermain-main di dalamnya. Solat itu adalah kewajiban kita, dan solat itu adalah kewajiban kita untuk kita mengingatkan kepada keluarga kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mau tahu enggak, Pak, dosanya orang yang meninggalkan solat? Ulama menyebutkan dosa meninggalkan solat tidaklah lebih ringan daripada dosa berzina dan mencuri. Kita tahu mencuri itu dosa kan? Kita tahu berzina itu dosa kan? Meninggalkan solat dosanya tidak lebih ringan daripada dua tadi. Nah, sebagian orang terkadang subhanallah meremehkan meninggalkan solat ini. Nah, dia tidak tahu dosanya lebih besar daripada berzina, dosanya lebih besar daripada mencuri, meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Dan cukuplah bahwa dosa meninggalkan solat itu adalah dosa besar. Ulama, Pak, sampai berselisih pendapat tentang keislamannya dia. Masih Islam itu atau tidak? Ulama sampai berbeda pendapat, diperselisihkan tentang keislamannya. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, al-ahdu bainana wa bainal kafirin as-salah. Perbedaan, perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir adalah menegakkan sholat. Itu bedanya kami dengan mereka, kata Nabi. Faman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu para sahabat tidaklah memandang ada suatu amalan yang kalau ditinggalkan orangnya bisa kafir kepada Allah kecuali sholat. Kecuali sholat. Kalau kau tinggalkan puasa, Pak, tinggalkan puasa Ramadan, memang dosa besar. Kau tinggalkan puasa Ramadan tidak ada udzur, bukan karena sakit, bukan karena hal yang lain. Kau tinggalkan sholat, kau tinggalkan puasa, betul-betul tinggalkan puasa. Ini dosa besar, tapi tidak sampai membuat dia kufur. Tapi kalau sholat lain soal. Sholat lain soal. Nah, dia tiang agama. Dia tiang agama. Makanya sahabat mengatakan, la hadda fil Islam liman tarakas salah. Tidak ada bahagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi ngeri, Pak, orang yang meninggalkan sholat ini. Nah, bukan main-main. Tapi subhanallah, subhanallah, banyak dari kaum muslimin yang masih menelantarkan sholat ini. Banyak enggak, Pak? Banyak enggak yang meninggalkan sholat? Banyak yang meninggalkan sholat. Nah, ada yang masih sholat tapi sholatnya bolong-bolong. Kadang sholat maghrib, isanya ndak sholat. Kadang sholat zuhur, asarnya ndak sholat. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini ya, jangankan di waktu sehat, di waktu sakit tetap sholat.
Sholat itu Pak tetap wajib selama hayat masih di kandung badan, selama ruh belum berpisah dari jasad. Sholat masih wajib. Bagaimana sholatnya Ustaz? Nggak bisa wudu, tayamum. Bagaimana sholat? Bagaimana Ustaz mau sholat? Nggak bisa tayamum, ditayamumkan. Ada caranya. Makanya ada tuntunan sholat bagi orang sakit Pak. Ada tuntunan sholat bagi orang sakit. Nabi pernah bersabda, "Sholli qa'iman." Sholatlah kamu berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Tak mampu berdiri, sholatlah dalam keadaan duduk. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau tak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Sholatlah dengan berbaring. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sholat itu wajib. Ada sebagian orang justru ketika dia sakit dia tidak sholat. Justru ketika dia sakit tidak sholat. Subhanallah. Harusnya di saat sakit itulah kita betul-betul sholat. Sholatlah walaupun tidak sempurna sholat kita, walaupun dalam keadaan berbaring, bahkan walaupun dengan isyarat, tetap sholat. Selama nyawa masih ada Pak. Ada orang ketika sakit bercita-cita dia, nantilah kalau sembuh saya sholat, kalau sembuh saya sholat. Subhanallah, dia tidak tahu bisa jadi itulah yang bisa mengantarkan dia kepada kematian. Akhirnya apa? Tidak sholat. Nah ini su'ul khotimah akhirnya. Na'udzubillahi min dzalik. Harusnya kan kita minta husnul khotimah kan? Kita minta husnul khotimah. Sakit sampai kita di penghujung hayat kita sholat. Ada orang sakit sampai berbulan-bulan tidak sholat dia. Padahal kewajiban sholat tidak gugur Pak. Kewajiban sholat tetap. Makanya kalau ada keluarga kita yang sakit Pak, ingatkan dia sholat. Sholat, ingatkan dia sholat. Tidak mampu kau berwudu, nanti saya yang wudukan. Tidak mampu kau bertayamum, saya yang tayamumkan. Tidak mampu kena air, tidak mampu kena debu, sholat begitu saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan udur. Asalkan kamu tetap sholat. Banyak udur-udur, yang penting kita sholat. Makanya bahkan sholat itu kata ulama, walaupun kau kedipkan mata, tidak mampu lagi bergerak, kaku sudah badan ini, kedipkan mata, sholat dengan isyarat, sholat. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sungguh para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menutup kehidupan kita dalam keadaan kita selalu sholat. Selalu sholat. Alhamdulillah. Naam, kita sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengerjakan sholat ini. Pertahankan istiqomah. Walaupun kita sakit, tetap sholat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali kita sesuai dengan kesanggupan kita. Makanya masyhur di kalangan para ulama, di kalangan para thalabatul ilmi, sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Sholatlah kamu sebelum kamu disolati. Karena pada akhirnya kita akan disolati Pak. Ada orang tidak pernah dia ke masjid, tidak pernah terlihat batang hidungnya di masjid. Tiba-tiba suatu hari dia datang ke masjid, diantar sama orang. Oh, di saf yang terdepan, bahkan lebih depan daripada imam. Ternyata dia disolatkan. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan diri kita dengan perkara ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah ketika kita sudah bisa sholat 5 waktu. Ajak keluarga kita untuk bisa sholat 5 waktu, pertahankan dia sampai akhir hayat kita. Keberuntungan, kesuksesan itu dengan adanya kita mengerjakan sholat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.